Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Jati. Selamat sore, kembali di sore hari ini di Zona Sketsa Keluarga, membangun negeri dari keluarga. Ada saya Putri Jahan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan hari ini rekan Jati. Tepatnya hari ini di hari Senin, edisi tanggal 1 April 2024. Dan rekan Jati, ada tema menarik hari ini, bonus demografi, berkah atau bencana ya. Dan Anda mungkin bisa juga menyaksikan obrolan kami melalui YouTube JTFM yang saat ini juga disiarkan langsung dari Hotel Hermes Palace Hotel, dan Anda juga bisa melihat langsung obrolan kami rekan Jati melalui Instagram JTFM yang disiarkan langsung dan juga melalui radio JTFM. Untuk Anda nanti boleh bergabung bersama kami di sini di 0811 688 1036 ya. Jadi nanti kalau Anda mau bertanya apapun rekan Jati silakan ya, karena memang nanti di akhir acara akan ada door prize untuk Anda. Tapi tergantung ya, kira-kira yang beruntung satu orang atau dua. Dan sekali lagi rekan Jati partisipasinya boleh di 0811 688 1036, atau Anda juga boleh nanti menyaksikan dan boleh ikut komentar melalui Instagram JTFM ya. Jadi Anda boleh ikut langsung komen di situ apa yang ingin Anda tanyakan seputar bonus demografi, berkah atau bencana ya. Dan seperti yang sudah Anda lihat rekan Jati, saat ini sudah ada tamu saya yang hadir, sangat semangatnya luar biasa rekan Jati, meski puasa tapi tidak membuat semangat surut ya Bapak dan Ibu. Kita perkenalkan dulu nih rekan Jati di kesempatan sore hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum untuk Bapak dan Ibu narasumber kita di sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya rekan Jati, ini tepat di samping iya. Tepat di samping saya, kita kenalan dulu ya. Mungkin Anda juga saat ini banyak pertanyaan bonus demografi itu sebenarnya seperti apa dan segala macam. Nanti narasumber saya yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya juga bonus demografi ini. Ada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom sebagai penyuluh keluarga berencana ahli utama atau disapa dengan Ibu Dani ya Bu ya. Iya betul Iya. sekali. Ibu dari sekian panjang namanya singkatnya Bu Dani. Bu Dani cukup gitu aja ya Bu ya. Ya. Dan gak cuma Bu Dani rekan Jati juga ada. Nah ini yang paling ganteng di antara kita ya Bu ya hari ini ya. Ada Bapak Saiful Mahdi SSI MSc PSD sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia atau juga dikenal dengan KKI Provinsi Aceh rekan Jati. Dan Bapak Saiful Mahdi ini juga salah satu dosen statistik FMIPA USK. Jadi kalau misalnya Anda salah satu mahasiswanya, nah hari ini ada dosennya nih. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih Putri. Dan rekan Jati satu lagi ada narasumber saya di sore hari ini, Ibu Safrina Salim SKM MK sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Aceh. Disapanya tuh saat ini akrab ya dengan Bunda Vina ya Ibu ya. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Iya. Semangat ya. Dan rekan Jati ada Bunda Vina, ada Bu Dani dan ada Pak Saiful. Hari ini kita akan membahas seputar bonus demografi, berkah atau bencana. Jadi untuk Anda yang sudah WhatsApp nanti kita akan baca. Nah, ini menjadi hal yang memang kata kutip yang luar biasa, berkah atau bencana. Rada deg-degan juga, tapi memang harus kita optimalkan dari hal ini. Yang kita tahu rekan Jati, ternyata Indonesia juga akan diperkirakan di menghadapi era bonus demografi ini pada 2030 nanti hingga 2040 mendatang, itu ada dikatakan dengan proporsi penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun. Dan ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif. Nah, usianya itu adalah 65 tahun ke atas. Dan ini rekan Jati juga menjadi salah satu perkiraan yang memang meningkat pesat, yang kita sebenarnya belum tahu nih kira-kira apa nanti hal-hal yang memang akan kemungkinan terjadi atau seperti apa nantinya. Dan ini adalah ketiga narasumber saya nanti akan mengupas ini. Tapi untuk Anda rekan Jati, lebih jelasnya kita langsung deh ke Bu Dani yang memang saat ini sebagai penyuluh keluarga berencana ahli utama yang memang bisa kita katakan
tema ini juga sudah menjadi makanan sehari-hari beliau yang memang harus terus disosialisasikan kepada rekan Jati. Yang memang kita tahu Bu, bonus demografi semuanya orang selama ini pernah dengar. Tapi masih yang emang bonus demografi itu seperti apa sih? Saya jawab pertanyaan awal dulu ya. Iya boleh Tadi Bu. kan pertanyaannya berkah atau bencana? Iya benar. Berkah. Berkah ya Bu Iya ya. dong. Nah ini rekan Jati Bu Dani udah jawab berkah. Kira-kira kenapa Ibu bisa bilang berkah? Ada apa? Silakan Ibu. Apalagi kalau kita bicara bonus itu sekarang bulan Ya, Ramadan ya, bener, banyak bonus ya, banyak. Jadi selalu harus kita pandang dari sisi optimis tentunya ya. Dan kalau demografi, kita bicara demografi sebetulnya kaitannya dengan penduduk, bisa jadi jumlahnya ya, kualitasnya gitu. Jadi kalau kita katakan ada bonus demografi itu sesuatu yang tambahan lah, keuntungan kah, kesejahteraan atau apa. Kalau di dunia ekonomi itu dividen ya. Kalau kita kan sekarang lagi Ramadan biasanya ada SHO tuh ya, pembagian dividen bonus ya Pak ya. Nah itu bonus yang kita peroleh karena adanya komposisi penduduk sebetulnya. Nah komposisi penduduk ini berdasarkan usia. Jadi dikatakan bonus karena usia yang produktif 15 sampai 64 tahun tuh jumlahnya banyak dibandingkan dengan penduduk yang usia anak-anak ataupun usia lansia. Jadi orang produktif ini lagi banyak sekali gitu ya, bahkan 2 kali lipat dari yang tadi saya sebut usia 0 sampai 15 plus 65 tahun ke atas. Karena yang muda dan yang tua ini dianggap bukan usia produktif. Padahal sebagian juga masih bisa produktif manakala memang dia memiliki potensi untuk terus produktif ya. Oleh karena itu juga ada istilah bonus kedua gitu ya. Ini kan bonus pertama dari usia produktif. Nah sekarang kalau misalnya komposisinya itu atau disebut dengan dependensi rasionya itu 50 ya, 50%. Artinya kalau 50% kan yang ini 100, yang itu 50 gitu ya, 2 kalinya itu ya. Nah itu dikatakan bonus ya. Dan kita sebenarnya sudah mengalami nih, Indonesia sudah mengalami sejak 2020 mungkin ya, udah mengalami terus kita. Dan ada puncaknya tadi kalau dikatakan Putri itu puncaknya kemungkinan 2030-an. Terus dia proporsinya naik lagi, lama-lama meninggalkan. Ya di atas 50% lagi bukan bonus gitu ya. Jadi ini kalau kita bicara masalah bahwa banyak penduduk usia produktif, harusnya betul-betul produktif. Harusnya Ya produktif dari sisi ekonomi ataupun dari sisi apapun lah yang memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakat di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu kalau ini tidak kita manfaatkan akan sangat sayang gitu ya. Jadi segala keuntungan dari adanya bonus ini harusnya digunakan misalnya untuk saving ya, untuk menabung nanti suatu ketika enggak bonus lagi gitu ya. Jadi ada cukup tabungan dalam investasi istilahnya. Apakah investasi itu di bidang kualitas ya, kualitas penduduknya, pendidikannya, kesehatannya bagus semua. Jadi nanti kita menjalani masa depan kehidupan ini jauh lebih ringan dibandingkan mungkin saat sebelumnya, di mana pada saat penduduk anak-anak banyak, kalau anak-anak banyak, lansia banyak, itu kan jadi biaya untuk perawatannya aja banyak ya. Ini asumsinya berarti biaya untuk perawatannya relatif sedikit. Kita bisa untuk hal-hal yang produktif, untuk pendidikan tadi misalnya, untuk hal-hal ekonomis lainnya gitu ya. Nah itulah, jadi kita harus memandang ini harus positif. Jadi saya tadi pilih jawabannya berkah. Iya, menarik kayak kata Ibu Dani tadi. Kan balik lagi ya Bu ya, ke SDM kita nih. Mereka memang mau nggak sih produktif benar-benar yang memang memanfaatkan usia mereka yang saat ini bisa kita katakan apa aja bisa dikejar gitu ya. Tapi balik lagi memang sejauh ini kira-kira SDM kita siap nggak sih dengan kita yang udah dapat bonus yang memang usia kita yang juga masih bisa kreatif dengan segala macam. Tapi dengan beberapa hal yang kita alami saat ini di Indonesia yang kita tahu cerita segala macam, ini kan juga menjadi hal yang memang kita bayangkan ini akan terus begini atau ada perubahan dari salah satu yang memang nantinya juga bisa menjadi contoh untuk yang lain seperti itu ya. Nah, saya ke Pak Saiful deh, Pak, mengenai bonus demografi ini. Kira-kira Aceh sendiri nih Pak, melihat bonus demografi ini sendiri, apakah memang saat ini kita lihat belum bisakah kita lebih mandiri atau justru kita sangat dekat dengan yang namanya kemiskinan, pengangguran atau seperti apa untuk menyongsong agas bonus demografi ini yang kita harapkan sebenarnya benar-benar produktif kayak kata Bu Dani tadi. Kedepannya nanti kita udah lebih yang santai karena di usia produktif kita udah banyak mengejar seperti itu. Silakan Pak. Ya, ya saya seperti Ibu Dani juga ingin
ingin optimis, dan harusnya memang kita optimis. Walaupun tentu saja optimisme harus dibarengi dengan kerja keras, harus diikuti dengan kerja keras ya. Karena kalau yang namanya bonus memang seharusnya sesuatu yang positif yang bisa jadi tabungan kita untuk masa depan. Dan seperti dalam kehidupan sehari-hari, bonus itu kita peroleh dari hasil kerja keras, bukan dari hasil santai leha-leha saja begitu ya. Dan keadaan saat ini khususnya di Aceh, saya kira memang banyak sekali ruang untuk perbaikan. Masih banyak masalah kependudukan di Aceh yang menjadi PR kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya BKKBN, tapi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di akademisi misalnya, atau masyarakat, CSO, kelompok masyarakat yang ada di kampung-kampung. Itu semua berperan karena kalau tidak, maka bonus demografi ini bisa lewat begitu saja ya. Karena seperti kata Bu Dani tadi, memang misalnya dari setiap 100 penduduk, itu menanggung 50 yang anak-anak atau lansia. Itu kan 50% artinya. Jadi lebih besar kelompok usia produktif. Tapi kan itu baru definisi dari usia produktif saja. Apakah dia benar-benar produktif atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, dan kita khususnya pemerintah, saya tahu persis, berusaha memastikan lewat BKKBN dan stakeholders yang lain di jajaran pemerintah ingin memastikan bahwa yang usia produktif ini betul-betul produktif. Tapi tentu saja tidak hanya tergantung pada pemerintah, tergantung pada masyarakatnya sendiri. Nah, keadaan sekarang saya sebagai akademisi melihatnya mengkhawatirkan sebenarnya. Bisa-bisa jadi musibah demografi gitu ya. Tapi di lain sisi masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia secara umum terkenal resiliensinya, ketangguhannya gitu ya. Nah, semoga ketangguhan itu memang teruji sangat-sangat sulit gitu ya. Semoga kita tidak perlu menunggu sampai ada sulit dulu atau ada musibah dulu. Ya. Saya tetap optimis bahwa ada ketangguhan yang potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memastikan bonus ini benar-benar menjadi bonus, bukan menjadi musibah. Kelebihan usia produktif betul-betul memang menjadi modal untuk pembangunan lebih baik, pembangunan ekonomi, sosial, dan semua aspek kehidupan. Iya, meskipun kita bilang memang kita harus banyak berbenah ya Pak, dalam artian yang dimana kita tahu sekarang anak-anak muda kita yang kita lihat di Aceh itu lebih yang memang kreatif, di mana-mana juga mencoba. Salah satunya contoh mungkin saat ini yang begitu populer, di mana-mana tuh udah ada mobil kopi yang memang mereka mencoba memperlihatkan, iya bahwasannya loh kita juga bisa melakukan ini gitu. Tapi kan balik lagi SDM yang seperti apa yang sebenarnya menjadi bencana dalam artian ini akan ditakutkan seperti itu ya. Tapi sebelum kita menjawab jauh lebih tentang beberapa hal yang akan kita bahas, saya ke Bunda Vina ya. Gimana nih Bunda melihat peran dari BKKBN sendiri untuk di Aceh menyongsong bonus demografi di Aceh ini saat ini seperti apa? Yang memang kita tahu sebenarnya sebagian dari anak-anak di Aceh ini sangat udah luar biasa sekali, dari yang dulu ya perkembangan sampai saat ini begitu peduli terhadap beberapa hal yang memang saat ini menjadi fokus mereka gitu. Nah, BKKBN sendiri melihat ini seperti apa Bunda Vina? Silakan. Terima kasih Kak Putri. Nah, ini saya sama nih sependapat seperti Bu Dani, Pak Saipul. Yuk kita semangat, ini menjadi suatu keberkahan begitu. Nah, usia produktif ya memang harus dipersiapkan. Nah, melihat kondisi saat ini BKKBN sebenarnya apa yang direncana itu emang keren loh Kak Putri. Keren ya Bu Dani ya. Nah, salah satunya sekarang kita lagi fokus kepada remaja-remaja. Nah, di BKKBN itu ada yang namanya Gindri, remaja Gindri, terus ada juga PIKR. Nah, di mana remaja-remaja saat ini bagaimana kita menggiring supaya remaja-remaja ini juga memikirkan terkait dengan produktif, remaja tidak meleset
ke hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi banyak komunitas-komunitas. Nah, kalau untuk kita sudah duduk bersama adanya Fatar yang di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan banyak lagi beberapa komunitas-komunitas remaja yang lainnya. Nah, bagaimana kita belanja permasalahan dari mereka, ya, sehingga ya mereka bisa kita insetkan, kita memberikan hal-hal yang positif, mereka itu bisa menjadi promotor, bisa menjadi provokator yang positif, ya, menjadi teman sebaya yang bisa memberi informasi kepada teman sebayanya, ya, sehingga artinya begini, mungkin sedikit pengalaman saya sewaktu mengambil apel di SMK 1, SMK 2, SMK 3. Nah, saya merasa dengan PD-nya seorang kepala BKKBN Aceh, baru-baru juga, saya pikir anak-anak 3.000 anak-anak tuh respon terhadap apa yang saya sampaikan. Sangat sederhana sekali yang kita sampaikan adalah bagaimana mereka itu bebas terhadap anemi, terhadap remaja putri. Tapi respon mereka biasa-biasa saja, nggak menarik, flag datar aja. Waduh. Tapi saya membawa anak genre. Nah, begitu saya pikir ini bukannya fashionnya saya. Saya nggak memahami dengan bahasa milenial. Terus saya persilahkan anak genre yang namanya Zaki. Malah saya bilang, Zaki jangan lama-lama, ini panas ya. Orang terus begitu Zaki mulai masuk ke ke lapangan, wah, anak-anak semua bersorak, halo guys, gitu dengan bahasanya. Terus ini paham nggak tentang anemi pada remaja dan sebagainya. Oh ya, terus bilang, bang boleh dong bang di spill. Kita bingung, spill itu bahasa apa begitu. Oh yuk, saya pikir ini bukannya fashion saya. Jadi di saat-saat ini kami akan memperkuat ya remaja-remaja yang ada di Aceh. Kami akan nanti masuk ke kampus-kampus, terus ke pik-pik remaja yang ada di sekolah-sekolah dan di tingkat desa juga. Saya pikir kalau mereka sudah berpikir positif, sudah memberi tindakan perlakuan yang positif, saya pikir ini kesempatan kita bagaimana merebut Indonesia emas, nanti merebut bonus demografi itu menjadi anugerah pastinya untuk kita semua. Iya. Dan kita sebenarnya nggak kepingin juga menjadi bencana gitu ya. Semuanya kita menginginkan hal yang memang seperti apa yang kita berharap untuk kedepannya seperti itu. Nah, dari bonus demografi ini sendiri kan kita berharap bahwa setiap anak remaja yang dewasa artinya kan saling berkolaborasi untuk hal ini. Tapi ada beberapa hal yang saat ini menjadi isu di kalangan remaja juga nih Pak Saiful dan juga Bu Dani, terkait mengenai kenapa sih kita sering juga padahal udah banyak kampanye, udah banyak kita berikan beberapa hal, misalnya makanan yang seimbang untuk anak-anak dan segala macam dari keluarga, tapi kenapa ada keluarga yang memang juga mengalami sedikit stunting. Dan ini menjadi kekeliruan. Sebenarnya kita berharap dari bonus demografi ini justru ini yang bisa SDM ini memberikan bahwa jangan sampai nih kita mengalami stunting, tapi stunting ini terus banyak mengintai. Terjadi, iya, terus mengintai keluarga-keluarga di Aceh. Dan ini juga menjadi apa ya Bu, seperti tanda tanya loh. Kan selama ini kita udah melakukan berbagai upaya gitu. Apalagi ibu-ibu muda, dia merasakan bahwa kita udah melakukan ini gitu. Nah ternyata stunting ini juga salah satunya pola asuh juga bisa salah, dan ini juga bisa mengakibatkan stunting gitu. Tapi Bu Dani sendiri melihat ini gimana Bu mengenai stunting ini? Yang mengintai tadi memang mengerikan sih sebenarnya. Gimana nih Bu? Tapi sebelum ke situ ya, iya. Saya kan orang dari luar Aceh ya. Terus terang saya ini pengagum Aceh loh. Oh ya. Iya, Alhamdulillah. karena sebenarnya banyak sekali hal positif. Iya. Ya. Aceh jelas secara statistik ya Pak tidak ketinggalan dari Indonesia secara umum. Dari indeks pembangunan manusianya juga nggak ketinggalan. Kecuali kalau jauh banget di bawah tuh ya. Kemudian indeks kesetaraan gendernya nih Pak yang sangat luar biasa di Aceh. Padahal indeks kesetaraan gender itu menunjukkan kemajuan sebuah bangsa bahkan ya. Karena kalau di wilayah-wilayah yang indeks kesetaraan gendernya buruk, biasanya yang lain-lain juga buruk. Tapi di sini itu luar biasa tinggi. Jadi artinya kembali lagi kita tuh optimis gitu ya.
Berarti kalau memang masih ada persoalan-persoalan stunting atau apa, ini berarti ada yang salah di mananya aja gitu loh. Tapi secara umum, secara general besarnya sudah sangat bagus gitu ya di Aceh masalah karena mungkin diawali dengan sistem keterbukaan ya, bebas berpendapat, perempuan juga boleh bersekolah, berpendapat di berbagai arena apa namanya kita berkiprah ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang sudah sangat bagus sehingga kalau ada persoalan stunting yang mungkin ini karena saya melihat gini, sebetulnya gitu nggak tahu kita bahwa bisa jadi mudah-mudahan ya ini yang terdata memang tinggi, tapi yang tidak terdata Iya. mudah-mudahan rendah. Mudah-mudahan. Karena apa? Saya tanya kawan-kawan. Heeh. Jadi balita yang ditimbang Iya. di posyandu, diukur berat tinggi badan, itu coveragenya cuma 45%. Jadi yang sisanya 55% ini nggak ketahuan nih Pak. Iya. Mereka ini stunting atau tidak gitu ya. benar. Saya hanya berharap mudah-mudahan yang 55 ini sehat dan normal-normal saja gitu ya. Jadi yang inilah kalau kita ingin mengetahui lebih detail lagi ya. Jadi ada istilah the devil is in the detail. Jadi kejahatan tuh ada di detail-detailnya. Ini nggak masuk detail nih di Aceh karena coveragenya. Pertama harus memperbaiki coverage sehingga kita tahu persoalan tumbuh kembang di Aceh ini kayak apa gitu ya. Sampai ke desa-desa semuanya. Karena kalau begitu kita tahu memetakan, nomor satu kan data dan pemetaan. Iya. Kalau kita ada memetakan maka intervensinya akan mudah. Sasaran mana yang harus kita beri intervensi apa gitu ya? Apakah berupa pemberian makanan tambahan, stimulasi tumbuh kembang, atau mungkin ibunya ya? Karena ibunya juga mungkin pada saat hamil dia mengalami kurang gizi, ataukah remajanya. Kalau remaja putri saya udah optimis. Median usia kawin pertama di Aceh tuh tinggi Pak dibanding Indonesia yang lain. Ya kan, karena perempuannya udah maju, jadi nggak ada persoalan kayaknya kalau untuk urusan kawin muda nggak terlalu di sini, tapi bisa jadi ibu hamilnya atau apanya, nah gitu ya, jadi itu bisa aja. Dan kalau memang secara jumlah banyak, memang ancamannya adalah pada kualitas ya, kualitas kecerdasan terutama kalau stunting itu, yang nantinya takutnya mengancam kepada kembali lagi produktivitas penduduk ya. Tapi kembali lagi kita harus tetap optimis ya. Kalau seandainya dengan kecerdasan yang katakanlah nggak terlalu tinggi pun pas-pasan, tapi kalau dia mendapatkan peluang usaha sesuai dengan levelnya, terpecahkan gitu. Jadi ini juga data kembali lagi ya. Kita petakan penduduk ini, kalau perlu secanggih-canggihnya bisa tahu potensi kecerdasan, potensi ekonomi yang mereka punya, dan ada penyaluran yang pas, selesai, produktif kan gitu, ya kan? Jadi produktif juga, jadi nilai ekonominya juga meningkat gitu. Nah oleh karena itu memang sangat penting, alhamdulillah juga ketua KKI-nya ini dari statistik ya. Jadi beliaulah nanti akan mengutik-utik data yang dikelola oleh Bu Vina. Kita punya data by name by address, gimana caranya memanfaatkan dari BKKBN ada, dari kesehatan ada, dari pendidikan ada, semuanya ada. Tapi kemudian kita petakan ke depannya bagaimana penyalurannya ya, pemberian peluang istilahnya, peluang ekonomi, peluang pendidikan, karena sekarang pendidikan pun kan nggak harus pendidikan yang formal, ya kan, non formal, bahkan pendidikan vokasi diperbanyak, itu dalam rangka untuk bagaimana kita menyalurkan potensi penduduk ini sesuai dengan kadar mereka, kemampuan mereka gitu. Jangan maksain dong ya, orang disuruh nggak bisa kuliah disuruh kuliah gitu ya, nggak usah, SMK udah cukup, udah bisa menghasilkan secara ekonomi, membantu keluarganya gitu ya. Iya, paling tidak dia sudah mandiri gitu ya. Sudah Bu, mandiri, ya? iya. Dan Pak Saiful, menarik memang seperti yang Bu Dani bilang tadi. Artinya kan kalau misalnya memang kita berharap dari yang beberapa sisa persen tadi yang tidak terdata, itu kan dia memang semoga memang tidak stunting dan dalam keadaan normal seperti itu. Nah, menurut Pak Saiful sendiri di Aceh seperti apa Pak saat ini? Apalagi ini sebagai akademisi yang selalu bermain dengan data dan segala macam, silakan Pak. Baik, terima kasih. Menarik yang disampaikan oleh Bu Dani tadi ya, bahwa di Aceh indeks pembangunan gendernya sangat bagus. Iya. Bagus ya. Perempuan-perempuan Aceh sangat berdaya dan walaupun partisipasi perempuan bisa di berbagai bidang, tapi bersama suami bisa memastikan anak-anak di Aceh mendapatkan pola asuh yang bagus. Kalau baik istri maupun suaminya sama-sama berdaya, begitu kan? Dan ini Bu Kaper kita juga, Bunda Vina adalah
cover pertama yang perempuan kalau Iya. tidak salah di Aceh. Itu kan menunjukkan kemajuan. Jadi kita tidak hanya bangga dengan Cuk Nyadin, Cuk Mutia dan Masa lalu ya. 4 sultanah di masa lalu gitu ya. Jadi memang saya kira ini pandangan Bu Dani yang kebetulan dari luar Aceh kan. Kalau kita bilang sendiri nanti dipikir kita tepuk-tepuk dada membanggakan diri begitu ya. Saya percaya itu juga karena pengalaman saya waktu sekolah di S1 di Surabaya dulu di Jawa, itu banyak orang yang melihat orang Aceh Ya, respect ya. respect, Orang, ya, respect bukan hanya urusan agama tapi memang tinggi-tinggi, yang perempuannya tinggi semampai, yang lakinya tinggi besar. Jadi paradoks kan dengan keadaan sekarang di mana Aceh punya tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi. Kalau nggak salah masih nomor 5 atau nomor 6 Ya, betul. tertinggi se-Indonesia. Ini mengkhawatirkan. Semoga itu karena seperti kata Bu Dani tadi, semoga yang karena coveragenya terbatas Iya. dan yang datang ke Posyandu Benar. memang punya masalah. Benar. Semoga begitu ya. Nah, kalau ingin memastikan mungkin kita harus memastikan sampelnya betul-betul acak sehingga bisa mewakili seluruh populasi. Jadi bukan hanya mereka yang datang ke Posyandu yang diukur apakah mengalami stunting atau tidak ya. Nah, kalau menurut saya masalahnya memang ini masalah ciri-ciri sebuah komunitas atau masyarakat yang menuju kemajuan tapi belum sepenuhnya maju, sudah meninggalkan mungkin budaya-budaya lama yang dianggap tidak baik, walaupun sebenarnya tidak semua budaya lama adalah budaya yang tidak baik ya. Misalnya budaya kuliner orang Aceh bukan hanya terkenal kelezatannya, semoga Bu Dani sudah menikmatinya, tapi juga sebenarnya tradisi diet atau tradisi pola makan orang Aceh sebenarnya sangat bagus. Makanya dulu orang Aceh tinggi besar karena masih banyak yang makan ikan, sampai sekarang masih banyak yang makan ikan. Ya. Tapi ada perubahan pola budaya di mana sekarang generasi muda sukanya makanan yang diproses, ya, nugget atau Junk food dan segala junk macam. food segala macam yang dipengaruhi oleh budaya makan dari luar. Ini yang sebenarnya menjadi masalah saya pikir, dan sekarang ini semoga angka stunting yang tinggi di Aceh ini adalah karena itu tadi usaha untuk meninggalkan budaya lama yang sebenarnya tidak semua harus ditinggalkan. Memang ada budaya buruk yang misalnya merokok yang sangat tinggi juga di Aceh, itu kan boleh ditinggalkan lah. Tapi budaya makan ikan, budaya makan sayur yang ada di sekitar rumah, mencukupi kebutuhan makan ibu saya dari keluarga yang sangat sederhana, mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan kebun yang ada di sayur-sayur. Jadi saya besar dengan istilah kita di sini gulai rampot. Iya, gulai rampo. Gulai rampo itu sayur bening. Sayur campur Ada bening. macam-macam di Ada dalamnya. macam-macam di dalamnya. Ada kelor di dalamnya. Termasuk kelor di dalamnya, dan alhamdulillah bisa sekolah sampai ke Amerika kalau saya gitu ya. Mungkin karena generasi yang hanya makan ikan, makan telur ayam kampung, makan semua yang alami. Nah, sementara anak-anak sekarang mungkin nggak mau sentuh ikan. Karena mungkin nggak gaya, nggak cool. Susah makannya gitu. Susah makanya banyak tulang juga gitu ya. Nah, itu saya kira salah satu penyebab sekarang kita sedang mengalami masalah stunting yang prevalensinya cukup tinggi. Dan dengan usaha kita bersama, semoga, karena sekarang juga sudah mulai ada kembali lagi nih kan generasi muda kita mulai kembali ke yang tradisional, yang alami, back to nature, kembali ke kampung. Ini tren yang semoga bisa membalik keadaan itu juga. Benar-benar. Dan menarik kayak kata Pak Saiful tadi ya, kalau dulu kan kita bilang anak-anak makan sayur semuanya mau gitu ya. Nah, mungkin budaya salah satu kayak meramin, Pak. Nah, kan anak-anak biasanya kan kalau nggak mau makan itu kalau udah ibunya gabung tetangga-tetangga bersama-sama. duduk Makan di satu, bareng ya? makan bareng Bu. Oh, Jadi iya. istilah kalau di Aceh itu meramin gitu ya. Nah, itu lebih semangat anak-anak biasanya Betul. makan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu bisa terobosan baru lah Pak ya untuk mengecilkan lah stunting ini yang kita saat ini sedang upayakan. Nah, Bunda Vina sendiri nih yang memang bergerak saat ini sebagai perwakilan di BKKBN yang kita tahu gencar terus untuk mensosialisasikan, ayo kita kecilkan stunting dan segala macam. Saat ini upayanya seperti apa sih Bunda Vina dengan teman-teman yang memang kita tahu di beberapa daerah kita di Aceh seperti PD Jaya, yang dimana kita berharap sebenarnya gak ada lagi tuh anak-anak yang
susah makan dan segala macam gitu. Bahkan kadang kalau kita cross check ada orang tuanya udah dia nggak makan juga nggak apa-apa. Jadi kayak udah yang dilepas aja gitu. Nah ini seperti apa nih Bu tanggapannya? Ya, makasih Kak Putri. Jadi kalau cerita ngintip mengintip ya, Udah ahli ya Bu? kalau BKKBN melihat itu banyak yang diintip siklus kehidupan. Iya. Ya, di saat ini itu yang harus kita lebih fokus kemana. Kalau siklus kehidupan pastinya dari merencanakan perkawinan, kehamilan, terus persiapan persalinan, nanti sampai anaknya bayi, baduta, batita, balita, anak remaja sampai ke lansia itu diintip sama BKKBN. Nah, kali ini kita memperkuatkan. Nah, kondisi stunting hari ini saat ini ya benar Aceh tidak baik-baik saja, tapi Aceh juga sudah turun 1,8% ya, walaupun nasional 0,1%. Nah, tapi kita belum puas. Tapi kita kepengen stunting di Aceh ini turun meluncur dan terbang sampai menghilang begitu. Nah, apa yang harus kita intip? Nah, kita intip bisa jadi anak-anak stunting ini kan kita semua punya peran ya, keroyokan gitu ya, dari dinas kesehatannya, Kementerian Desa dan lain sebagainya. Nah, salah satu juga BKKBN ini kan bagaimana memperkuat edukasi, sosialisasi. Nah, sehingga kita mulai untuk memutuskan mata rantai, ada yang namanya calon-calon pengantin. Kita mempunyai aplikasi namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Berarti pernikahan itu harus direncanakan. Iya. Nah, di dalam apa aja yang ada di dalam aplikasi LCMIL. Nah, sampai dilihat penyebab-penyebab yang akan apabila hamil beresiko terhadap stunting. Salah satunya perkawinan di usia muda. Karena kita melihat kenapa di usia muda itu menjadi satu perhatian. Nah, bagi calon ibu apabila alat reproduksinya belum matang, resiko nanti hamil dengan BBLR, dengan perdarahan, dan seharusnya ibunya itu udah kuat, ibunya itu udah suplemen dan lain sebagainya, seharusnya masih dikonsumsi sendiri, tapi apabila perkawinan di usia muda harus bagi untuk anaknya. Nah, kenapa di BKKBN itu ada slogan salam itu salam Gindri, menyatakan ideal ya, kita tidak menentang undang-undang perkawinan, tapi BKKBN menyatakan 2124 karena banyak nih ditinjau dari segi kesehatan, psikologi, sosial dan lain sebagainya. Karena kita melihat banyak perkawinan di usia muda, resikonya itu yang kita lihat banyak perceraian, KDRT dan lain sebagainya. Nah, termasuklah juga di dalam LCMIL itu kenapa ibu hamil itu harus diperhatikan kondisi anemi atau tidak. Selanjutnya kekurangan energi kronis. Nah, itu kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Agama, karena di Kementerian Agama itu ada bimbingan perkawinan. Di Kementerian Kesehatan ada perlakuan untuk memberi zat tambah darah kepada ibu-ibu hamil. Nah, kita akan memperkuat adanya TPK supaya kalau dilihat distribusi zat tambah darah itu tinggi, tapi anemi juga tinggi. Nah, obatnya ini dikemanain? Disimpan ataupun kelewatan begitu. Jadi strategi BKKBN kita memperkuat sekarang adanya yang namanya TPK, tim pendamping keluarga, mereka yang mendampingi. Nah, ibu hamilnya lagi mengkonsumsi zat tambah darah didampingi, terus diberi edukasi, diberi sosialisasi sehingga ibu-ibu menyatakan, wah ini benar-benar yang bermanfaat bagi saya, bagi anak saya, dan bagi persiapan persalinan. Nah, ada satu lagi nih, ini jadi kalau dulu Pak Saiful melihat wah mobil BKKBN lewat pasti tuh bagi-bagi kondom ya, bagi-bagi pil KB. Nah, hari ini masyarakat juga sudah tambah darah. sudah Tablet tambah cerdas, darah. sudah cerdas. Manfaat apa kalau menjadi aseptor KB, manfaatnya apa Iya. bagi keluarga saya? Jadi memang
BKKBN sekarang ini menyatakan semua yang direncana itu pasti keren, salah satunya sampai merencanakan punya anak. Jadi gimana resiko terlalu muda punya anak, terlalu tua punya anak, itu banyak resikonya. Terlalu banyak punya anak Juga dan ada terlalu resikonya. dekat punya anak itu ada resikonya. Nah, ini kita akan memperkuat KB pasca persalinan juga menjadi yang utama. Kalau memang pusnya sudah ber-KB, ya nggak ada lagi yang melahirkan. Ya nggak ada kematian ibu, itu kematian ibu, kematian anak, stunting, termasuk kemiskinan ekstrim, terbang pastinya ya. Saya pikir itu untuk memperkuatkan bersama-sama kami bersama lembaga terkait, dinas-dinas terkait yang ada di Aceh, dan hari ini kita juga mengundang 23 kabupaten kota, juga kita akan menyisir, nanti akan memberi penguatan bagaimana sih stunting kita dapat menghilang begitu, Bu Iya, Putri. dan ini adalah impian kita agar stunting ini bisa bersih, sebersih-bersihnya gitu ya. Ada juga yang hari ini ikut bergabung bersama kita nih via WhatsApp nih Bapak dan Ibu. Kita bacakan dulu ya, tidak menyebutkan nama, tapi pertanyaannya ini salah satu kekhawatiran juga ya. Salah satu mahasiswa ini tidak menyebutkan mahasiswa di mana nih Pak. Rahasia kayaknya ya. Boleh. Bu Dani, boleh nggak sedikit menceritakan? Saya menarik sekali terkait dari bonus demografi tadi, di mana di Aceh sendiri saat ini kami anak-anak muda itu selalu berupaya untuk sekreatif mungkin. Tapi ada nggak Bu, mungkin sedikit cerita di tempat Ibu, anak-anak mudanya itu mereka melakukan apa untuk lingkungannya? Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu terobosan baru yang bisa kami lakukan di sini. Ya, silakan Ibu. Iya. Di tempat saya. Padahal tempat saya di Aceh loh. Oh iya, kombinasi wilayah. Di Indonesia ya. Jadi saya optimis karena banyak sekali para anak muda di Indonesia ini sekarang lebih kreatif mungkin ya dibandingkan generasi kami dulu. Jadi kalau generasi kami dulu disebut baby boomer. Iya. Ya, baby boomer itu polanya itu pengen jadi pegawai. Ya kan? Kalau nggak Kebanyakan. pegawai nggak sukses gitu ya Bu. Gitu. Kalau ada kalau ukurnya gitu, makanya terus sekolahnya juga formal gitu Iya. ya, banyak yang formal. Nah, anak sekarang trennya itu kayaknya nggak harus jadi pegawai. Jadi untuk menghasilkan sesuatu mereka mengandalkan kreativitas ya, mau bisnis secara mandiri, bahkan sekarang juga banyak yang online gitu ya, tidak harus nampak dia membuka gerai menjual sesuatu tapi dia dari rumah. Jadi makanya sekarang kita jangan curiga dulu ya, anak sekarang nih banyak yang mager malah ya. Ya, Pak. Tim rebahan Ibu ya. Itu generasi rebahan. Kalau di Aceh yang duduk di warung kopi di depan laptop itu sering dicurigai ngapain itu. Nah itu makanya sekarang warung kopi pun harus ada internetnya ya Pak ya, yang gratis. Itu karena memang sekarang bisnis itu tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu, karena kita sudah menjadi masyarakat global. Jadi optimis aja dengan penguasaan bahasa asing yang ya lumayan dikit lah, agak mari kita belajar bahasa Inggris, atau sekarang ternyata nggak cukup loh satu bahasa asing. Iya. Ya, ada banyak bahasa lain gitu ya. Dan sekarang di negara maju yang udah shortage angkatan kerjanya, mereka mau menerima angkatan kerja dari. Contohnya Korea Selatan dan Jepang itu sudah membuka lebar ya, tenaga kerja dari Indonesia dengan cukup penguasaan bahasa sehari-hari dulu. Mereka nanti akan ditempatkan dengan sistem penggajian yang lumayan ya, jadi bukan magang lagi sifatnya, karena magang itu banyak sekali pelanggaran hak-hak tenaga kerja di sana. Tapi sudah menjadi pegawai betul dengan hak-hak, ada asuransinya, ada apanya, untuk mengisi kekosongan, karena mereka udah lewat nih, bonusnya udah jauh. Dia bonusnya tahun 80-an mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi sekarang itu udah menjadi aging population. Iya. Kekurangan anak muda. Nah, kelebihan anak muda di sini diserap. Lapangan kerja di sini mungkin kurang, dia bisa menjadi tenaga kerja asing. Jadi jangan memandang tenaga kerja asing terus kemudian terjadi pelecehan apa enggak ya. Kalau kita yang formal tuh sebenarnya bagus loh. Kalau sekarang ada isu-isu itu hanya prosedurnya aja yang salah, tapi kalau prosedur itu diikutin, itu bagus. Karena kita kan sekarang ekonominya ekonomi global, bukan hanya Indonesia gitu ya. Jadi bisa aja pilihan tadi, pertanyaannya kita tidak harus menjadi pegawai, kita ciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan ya dengan bisnis-bisnis sederhana tapi bisa menghasilkan uang baik secara langsung maupun secara online di Indonesia, atau bisa menjadi tenaga kerja asing negara yang maju loh ya. Sehingga kita dapat pengalaman di sana, nanti pulang bawa sini, bawa tabungan juga gitu ya. Tabungan kan bisa dari mana aja. Jadi kita juga banyak belajar ya. Kenapa gini, ada saya dulu
tugas di Jawa Timur. Ada satu wilayah kabupaten yang mana pertumbuhan penduduknya minus. Itu namanya Kabupaten Lamongan. Ternyata mereka banyak pindah. Oh. Pindah keluar, baik ke luar negeri maupun keluar kota itu. Tapi remitennya Pak tinggi sekali. Remiten ya. Ya, remiten. Jadi orang Indonesia itu kan lain dengan bangsa lain. Itulah tadi Bapak bilang budaya itu. Nggak bonus demografi di situ karena orang anak mudanya keluar. Tapi kirimannya dari luar masuk gitu ya Pak untuk ke kampungnya, membangun kampungnya. Jadi pertanian di kampung itu jalan gitu. Bagi dijalankan oleh mereka yang tidak meninggalkan itu. Jadi kita ada banyak alternatif lah. Jadi makanya kita harus optimis, betul ya. Ada banyak alternatif. Kita boleh aja apalagi Indonesia sangat luas. Kita boleh kerja di mana aja nih. Ya di Aceh boleh, di Papua orang Aceh di Papua ada, dan pokoknya macam-macam ada peluang usaha. Hajar terus. Hajar. Jadi harus ada aventurirnya ya, petualangannya dulu loh. Karena petualang itu membuat kita semangat gitu ya. Iya. Contohnya saya sendiri ya? senang berpetualang. Ada tantangan. Ada tantangan ya. Ini Bu Vina ini berpetualang juga nih kemana-mana, ke Jakarta, kemana kita. Jadi melihat itu suatu hal yang positif lah. Karena Indonesia ini maha luas ya, karunia dari Allah dengan berbagai keragaman, tapi tetap bersatu. Ini sangat luar biasa. Iya. Berani mencoba untuk mengukur diri. Ya, benar. betul. Ya. Dan rekan Jati, ini ibu-ibu aja berani mengukur dirinya, apalagi Anda yang masih muda gitu. Betul. Dan yang pasti nih ternyata kita ngobrol udah mau 1 jam aja loh Bapak dan Ibu. Mungkin untuk sebelum kita mengakhiri obrolan kita, ada closing statement mungkin dari Pak Saiful yang memang kita harapnya anak-anak muda di Aceh terutama ya sudah mulai memikirkan lah ke depannya mau jadi apa nih. Kalau sekarang itu cuman mau jadi tim rebahan tapi nggak ada yang dihasilkan. Nah berbeda kalau dia jadi tim rebahan tapi dia punya cuan. Nah ini yang lebih keren gitu ya. Mungkin closing statementnya silakan Pak Saiful Madi. Ya betul sekali. Dunia sekarang ini istilahnya menjadi sangat terhubung ya. Ada alumni kami dari jurusan Sasika MI Pausia itu, dia di tengah Aceh sana, di Aceh Tengah, di dekat hutan, bisa dibilang dalam hutan, di kebun kopi, bekerja, dan selalu orang tuanya ingin anaknya jadi pegawai negeri. Dan dia karena mengikuti tidak mau membantah orang tuanya, dia selalu ikut, tapi sengaja buat lamarannya salah selalu gitu. Sehingga dia selalu gagal di tes pegawai negeri gitu ya. Karena dia sebenarnya memang tidak mau jadi pegawai negeri, dan dia bekerja dengan klien dari seluruh dunia. Dia menjadi konsultan statistik dari pedalaman Aceh. Kliennya seluruh dunia. Jadi banyak orang yang perlu bantuan untuk statistik. Nah, dia bahasa Inggrisnya oke, tapi nggak bagus-bagus amat juga gitu ya. Ada Google Translate, ada fasilitas AI sekarang, kecerdasan buatan. Jadi memang kita mungkin closing statement saya, anak muda Aceh tidak boleh menutup diri dari perkembangan, dari hal-hal baru, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita nggak boleh ketinggalan dan nggak boleh menutup diri, apalagi sampai takut gitu ya. Tapi juga jangan salah menggunakan teknologi. Jadi budaya berteknologinya itu harus betul. Jadi betul, dengan gadget yang ada di tangan kita bisa mager gitu ya, bisa malas gerak. Semuanya ada di tangan kita gitu ya. Nah itu mungkin budaya berteknologi yang salah gitu. Jadi yang salah bukan teknologinya, kitanya. Iya, budaya berteknologinya yang perlu diperbaiki. Saya kira orang Aceh terkenal sangat kreatif, pendidikannya juga rata-rata sangat baik. Jadi kreativitas pasti ada di sana. Tinggal ya walaupun dari rumah seharusnya menggunakan teknologi bisa tetap mengandalkan kreativitasnya. Iya, Bunda Vina mungkin boleh sebagai closing statementnya di hari ini. Baik. Kondisi di saat ini bagaimana kita memberi penyemangat kepada anak-anak muda. Nah, tapi kita harus memberi mereka dulu ada permasalahan apa ini, dan sehingga dari permasalahan kita bisa berdiskusi bersama, sehingga mereka juga bisa memberi dampak-dampak positif. Ini beda zamannya ya, pasti beda fashionnya juga. Nah, jadi dengan harapan kita harus mampu membakar semangat mereka, yang mereka berani menyatakan, apalagi terkait dengan stunting. Nah, kita udah memberikan pengertian, stunting
10.000 hari pertama kehidupan dampaknya apa? Dampaknya ini loh, seperti yang kepengen sekolah tinggi tapi nggak mampu otaknya untuk memikirkan walaupun anak orang kaya begitu. Karena sekarang nggak bisa lagi dibeli, segala sesuatu itu ada prosesnya dan prosesnya itu adalah terbuka. Nah, kita membakar semangat mereka dan mereka menjadi pelapor dan pelopor. Bagaimana juga mereka sanggup mampu untuk punya aksi dan berkreasi, ya. Semoga kita tidak picik ya dalam memandang, dalam melihat situasi. Dunia ini lebar loh. Ayo kita harus mampu untuk bisa bersaing dan bersanding, ya, baik di dunia nasional maupun di dunia internasional. Jadi kita selalu membuat, kalau ada komunitas yang mana, ayo kopi, karena enggak zamannya panggil ke kantor sosialisasi duduk cantik, enggak zamannya. Tapi ayo kita kopi di mana nih? Ada beberapa komunitas gitu. Terus kita bisa memetik belanja permasalah kepada mereka, sehingga mereka, kalau memang mereka sudah memahami semua, ya kita sudah bisa menjadi mentor, ya. Jadi mereka semua memberi edukasi ke teman-teman sebaya pastinya. Iya. Dan mungkin Bu Dani boleh sedikit closing statement ini, Bu. Silakan. Ya, meskipun Aceh masih dihadapkan pada beberapa persoalan, ya. Tadi disebutkan di awal, misalnya selain stunting ada masalah kemiskinan ataupun yang lain-lain, tapi dengan rasa optimistis, semangat, ya, masyarakat Aceh yang dari dahulu udah terkenal, saya yakin bahwa persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan menyongsong masa depan yang lebih gemilang, ya, yang disebut dengan bonus yang mungkin akan di Aceh. Sudah dijalani belum, Pak? Sudah masuk ya? Sebagian. Sudah masuk. Jadi kita bukan menyongsong lagi nih. Iya. Bukan menyongsong, sedang menjalani. Menjalani. Ya. Menjalani, dan jangan sampai kita perjalanan ini tersandung-sandung batu kerikil, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan rekan Jati, ini dari 3 narasumber saya sangat optimis, ya, kita untuk menghadapi ke depan, dan yang pasti Anda juga yang mendengarkan hari ini juga harus lebih optimis. Bagaimanapun semuanya nasibnya ini ada di tangan Anda, ya. Jadi mari, ya, bersama-sama kita berkolaborasi, Anda, pemerintah, dan ini untuk mewujudkan Indonesia jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan obrolan kami di sore hari ini, ya. Nanti Anda yang belum mendengarkan, Anda boleh menyaksikan kembali melalui YouTube Jati FM. Terima kasih Pak Saiful, Bunda Vina, dan juga Ibu Dani. Kita ketemu di lain kesempatan, ya. Dan untuk Anda rekan Jati, tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM. Saya Putri Yosjoha dan 3 narasumber kita hari ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Putri boleh nggak pamit dengan salam BKKBN? Oh ya, silakan Ibu. Gimana Bu? Silakan Bu. Ya, salam BKKBN, berencana itu keren. Oke, ya. ayo. Salamnya juga udah Saraneo. Terima kasih. Oke, kita coba ya. Salam BKKBN, Berencana itu itu keren. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu.